Halo, Assalamualaikum. Nur Suryanto. Waalaikumsalam. Halo Mbak Eka, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nur Suryanto gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat juga, sehat juga. Sebentar, Tambah ini saya tambah adjust dulu semangat, tambah volumenya. seger gitu ya, Nurs. Oh ya, haruslah ya. Ini lagi di Mbak Eka mana? posisi di mana sekarang? Saya masih di Malang. Oh, masih di Malang. Oke, baiklah. Saya juga di Malang sih, terus di Malang nggak kemana-mana. Masih betah gitu, Nurs di Malang belum pulang. Ya, pengennya sih keluar negeri ya. Oh. Mungkin nanti setelah pandemi bisa dijadwalkan gitu ya, Nurs. Sepertinya sekarang sudah bisa sebetulnya. Oh, sudah Tinggal bisa. tergantung uangnya ada apa tidak gitu ya. Semoga banyak rezekinya. Amin. Amin, 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 amin. Ini 2 menit lagi jam 16.00. Mungkin sembari nunggu teman-teman yang lain, kita langsung mulai aja gitu ya, Nurs. Gimana tuh? Boleh, 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 boleh. Siap, siap. Jadi, Ya. terima kasih, Nurs. Assalamualaikum warahmatullahi Sudah banyak. wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Waalaikumsalam. semua, sahabat Gates Indonesia, para followers, dan siapa saja yang sore ini menyaksikan live Instagram Gates Indonesia. Semoga teman-teman selalu sehat, tetap semangat dalam menunaikan ibadah puasa Ramadannya ya. Nah, di kesempatan sore ini, teman-teman, kita akan ngolah. Jadi ngolah itu ngobrol bareng Panca Olah. Dan di edisi kali ini kita akan membahas tentang puasa dalam perspektif kesehatan gitu. Dan yang spesialnya selama 1 jam ke depan kita akan ditemani oleh narasumber kita yang sangat humble teman-teman. Beliau adalah seorang dosen ilmu keperawatan dari Universitas Brawijaya. Ada Nurs Suryanto, SKEP M Nurs PhD. Assalamualaikum Nurs Suryanto, bagaimana kabarnya sore ini? Waalaikumsalam. Sehat Mbak Eka, sehat banget, sehat banget. Sehat. Kelihatan sumringah, bahagia gitu. Oh haruslah, harus ya kan? Karena eh, sungguh luar biasa sih ya bagi saya bisa diundang oleh Gates Indonesia untuk bisa ngobrol bersama ya, ngobrol santai pada sore hari ini bersama Mbak Eka juga ya sangat luar biasa sekali. Jadi ya kebayang tersendiri ya, jadi harus happy, harus semangat gitu ya. Dan itu harapannya juga nanti teman-teman yang juga join di acara kita juga semangat juga seperti itu. Alhamdulillah. Nah, pembahasan tema kali ini nih menarik, Nurs ya. Bagaimana puasa dalam perspektif kesehatan, di mana kita tahu bahwa puasa itu kan sebuah perintah gitu, perintah dari Allah. Kalau udah perintah dari Allah berarti harus dijalani dan wajib. Nah, pertanyaannya apakah ada dampak gitu, dampak yang kita dapatkan dalam kehidupan khususnya dari segi kesehatan. Mungkin dari Nurs Suryanto bisa memberikan kita gambaran dan wawasan gitu terkait dengan bagaimana sih puasa, apakah ada manfaatnya dan lain sebagainya. Monggo Ners. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Eka. Jadi memang kalau saya lihat memang mungkin kita lihat dulu konsep dari ngolah sendiri gitu ya. Jadi kalau saya lihat memang sangat bagus ya konsep dari Games Indonesia ini sebelum masuk ke puasa ya. Sangat bagus sekali karena memang di ngolah itu ada panca olah gitu ya. Jadi ada olahraga, ada olah rasa, ada olah apa lagi ya. Pokoknya kalau saya melihatnya sih di sini karena ngomongin kesehatan gitu ya. Itu lebih pada olah pikir sama olahraga gitu mungkin lebih 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 nyambungnya ke situ gitu ya. Dan kalau tadi dikatakan sama Mbak Eka bahwa kalau puasa itu adalah kewajiban gitu ya, diperintahkan gitu ya, kita selaku muslim gitu ya. Dan itu memang apa namanya memang kita diwajibkan sehingga nanti harapannya sih memang kalau kita melihat dari perspektif Islam gitu ya, itu apa yang diperintahkan gitu ya pasti akan ada manfaatnya, ya kan? Pasti akan ada manfaatnya dan itu manfaatnya sangat luar biasa sekali termasuk puasa ini gitu. Dan kalau apa namanya kita lihat sebetulnya Mbak Eka, bahwasanya kalau tadi kita memang muslim gitu ya, memang kita diwajibkan apalagi saat ini adalah bulan Ramadan yang memang kita diwajibkan selama sebulan penuh gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat di umat yang lain gitu ya, agama yang lain itu juga ada juga puasanya gitu ya, dengan cara mereka sendiri dan sebagainya, dengan waktu yang mungkin berbeda dan sebagainya. Tapi apa namanya konsepnya adalah sama gitu ya, berpuasa gitu ya. Dan itu ternyata apa namanya mau puasanya kita yang orang Muslim gitu ya maupun puasanya mereka yang non Muslim itu ternyata juga juga apa namanya sama juga gitu ya kemanfaatannya gitu ya. Dan kalau tadi disampaikan Mbak Eka bahwasanya ada banyak tuh memang banyak banget Mbak Eka, banyak banget ini hasil hasil pencarian saya selama 7 purnama gitu ya. Dan 7 purnama banyak sekali ternyata artikel-artikel memang yang selama ini mungkin
saya sendiri gitu ya, selaku bisa dibilang adalah seorang akademisi, seorang seorang tenaga kesehatan di bidang akademik gitu ya, itu selama ini mungkin tidak mengira bosnya, oh puasa ternyata bisa sampai seperti itu gitu ya. Dan itu kalau kita lihat memang penelitian-penelitian itu tidak hanya dari dalam Indonesia, maksudnya itu tidak dari dalam negeri, penelitian dalam negeri gitu ya, yang mungkin tidak mengecilkan hati para ilmuwan Indonesia ya, cuma uh, artikel-artikel yang terbit di internasional pun gitu ya, jurnal-jurnal internasional sebenarnya itu juga banyak banget gitu ya, yang tidak hanya dari negara Muslim saja gitu ya, yang memang mayoritas memang dari negara Muslim gitu ya, para autor-autornya pengarangnya itu dari Pakistan ada, kemudian dari Turki, Mesir ya, bahkan negara non Muslim juga begitu ya, banyak ternyata yang meneliti terkait dengan puasa ini gitu. Jadi termasuk Italia, Spanyol, bahkan Amerika sendiri itu juga banyak penelitian-penelitian yang memuat terkait dengan puasa ini gitu. Dan itu penelitian itu tidak hanya sekedar penelitian di satu tempat gitu ya. Ada juga yang mungkin masih di skala-skala penelitian yang dengan hewan coba gitu ya, karena memang kalau kita lihat dengan konsep kesehatan gitu ya, yang namanya sesuatu nanti memang bisa dibuktikan itu memang ada tahapannya gitu ya. Jadi dicoba dulu dengan hewan coba dan sebagainya, kemudian nanti akan ada penelitian dengan memang menggunakan sampel manusia dan sebagainya, sehingga sampai diputuskan iya ini memang ada manfaatnya dan sebagainya. Itu dari sisi kesehatan memang seperti itu gitu ya. Dan termasuk juga puasa gitu ya. Jadi ada yang penelitian-penelitian itu masih fokus pada bagaimana sih puasa ini pada tikus, pada mencit dan sebagainya, itu masih ada yang masih bertahap itu juga gitu ya. Tapi ada juga yang sesuai dengan manusia dan sebagainya. Dan itu bahkan ada yang kalau kita melihat sebuah konsep penelitian bahwa tingkatannya itu ada yang disebut dengan systematic review, Mbak Eka. Nah, di systematic review itu yang namanya penelitian itu yang sudah level paling top lah ya, level paling top. Jadi kalau misalnya mungkin selama ini ya kita melakukan penelitian gitu ya, dengan melakukan penelitian kita hanya suatu sampel, misalnya let's say di Malang gitu ya. Oke, kita meneliti di Kota Malang gitu ya. Nah, kalau systematic review itu tidak hanya sekedar bagaimana penelitian di Kota Malang punya saya gitu ya, tapi penelitian Mbak Eka yang mungkin di Kalimantan dan sebagainya, penelitiannya siapapun yang mungkin di kota lain dan sebagainya, dan itu tidak hanya di satu negara, tapi juga multi country gitu ya. Nah itu sangat luar biasa sekali hasil-hasil yang didapatkan oleh mereka terkait dengan penelitian terkait dengan puasa ini, gitu ya. Nah dari situ kalau dari hasil pencarian saya yang 7 purnama itu tadi, Mbak Eka ya, ada banyak memang. Yang pertama sih yang udah pasti adalah menurunkan atau menjaga berat badan, gitu ya. Karena dengan ya kita tahu sendiri bahwasanya dengan puasa kita membatasi masukan makanan yang kita konsumsi, gitu ya. Kita dari waktu imsak sampai dengan waktu maghrib itu kita tidak bisa mengonsumsi apapun, gitu ya. Dan itu memang banyak sekali penelitian memang yang membahas terkait dengan puasa ini memang efektif banget buat menurunkan berat badan gitu ya, karena secara signifikan akan menurunkan intake kalori dan sebagainya. Itu sangat tidak bisa dibantahkan gitu ya, bahwasanya itu puasa dapat menurunkan berat badan gitu. Dan ternyata selain itu yang memang terlihat di kasat mata dan mungkin masyarakat umum dan juga teman-teman yang ada di sini pun juga semuanya pasti paham gitu ya. Dan ternyata ada yang mungkin selama ini mungkin kita tidak pernah tidak pernah membayangkan, tidak pernah mengetahui bahwasanya ternyata ngefek juga tuh dengan kesehatan jantung ya. Jadi jantung dan pembuluh darah ternyata juga bisa kena imbasnya yang positif gitu dari puasa ini gitu. Kemudian bisa juga menurunkan lemak jahat gitu ya, yang disebut dengan low density lipoprotein, itu ternyata juga bisa ngefek ke situ gitu. Jadi lemak-lemak jahat itu ternyata bisa berkurang dengan adanya kita berpuasa ini gitu. Dan juga ternyata bisa mencegah juga diabetes mellitus ya, penyakit kencing manis itu ternyata dengan kita berpuasa itu juga bisa membuat kita menjadi menurun resikonya untuk terjadi kencing manis, itu ternyata juga bisa ya. Menurunkan resiko kanker ternyata juga bisa ya. Jadi kanker bisa diturunkan, kemudian nanti juga hipertensi juga bisa diturunkan dengan kita resikonya ya, resiko mengalami hipertensi, resiko mengalami kanker, resiko mengalami kencing manis itu bisa diturunkan dengan kita berpuasa gitu. Dan juga fungsi otak itu juga bisa ditingkatkan dengan kita berpuasa. Dan yang terakhir adalah nanti bisa memperpanjang usia, Mbak Eka. Jadi kalau misalnya kita berpuasa itu long life
bisa menjadikan kita menjadi lebih panjang usianya. Seperti dari hasil penelitian loh ya. Sekali lagi ini dari saya melihatnya dari hasil penelitian yang saya mencari selama 7 purnama itu tadi. Seperti itu Mbak Eka. Baik, ternyata banyak sekali gitu ya Pak, banyak sekali manfaat dari puasa ini teman-teman. Dan yang paling menarik tadi itu, saya semuanya menarik teman-teman, tapi ada yang tentang menyehatkan jantung dan pembuluh darah. Kok bisa gitu ya Pak, puasa ini bisa berpengaruh positif terhadap jantung dan pembuluh darah? Oke, baik. Jadi memang gini, jadi memang ternyata Mbak Eka yang namanya puasa itu ternyata ada 2 efek terkait dengan pembuluh darah ya dan jantung sendiri gitu ya. Yang pertama adalah menurunkan tekanan darah Mbak Eka. Jadi ternyata salah satu terapi, salah satu tindakan, salah satu bagaimana kita mengatasi tekanan darah tinggi, salah satunya adalah dengan cara puasa. Itu secara saintifik ya, memang secara ilmiahnya bisa terbukti gitu ya. Kenapa sih kok begitu ya? Ternyata begini Mbak Eka, dengan puasa tentunya kita tidak makan tidak minum gitu kan selama seharian gitu. Lapar nggak Mbak Eka? Iya, lapar. Iya, jujur lapar lah ya, karena waktunya makan, terutama waktu makan gitu ya, terutama waktu makan pada saat waktunya makan siang gitu, apa namanya pasti akan terasa lapar. Karena apa? Ya karena kita memang secara normalnya gitu ya, ada apa namanya ada diurnal harian gitu ya. Jadi ada siklus harian dalam diri kita bahwasanya setiap kali waktunya makan itu pasti akan asam lambung akan meningkat karena memang biasanya jam sekian antara jam 12 sampai jam 1 gitu ya itu biasanya waktunya makan siang gitu maka secara otomatis tubuh walaupun nggak ada makanan gitu ya itu asam lambung akan meningkat gitu ya itu akan bikin rasa lapar dan sebagainya itu adalah rasa yang situasi yang manusiawi gitu ya. Nah dengan lapar kemudian kita tidak ada intake makanan, nah dengan sensasi lapar itu begitu nggak ada makanan akan meningkatkan yang disebut dengan ada istilahnya dengan istilah medis adalah katekolamin Mbak Eka. Jadi katekolamin itu adalah semacam hormon gitu ya dalam tubuh yang itu berfungsi sebagai pertahanan gitu ya saat lapar. Karena memang sebetulnya begini Mbak Eka, tubuh itu memang ada pertahanan gitu ya. Dalam arti ada pertahanan itu kalau memang misalnya ada something wrong gitu dalam tubuh ya, ada mungkin ketidaknormalan, ada kerusakan dan sebagainya gitu-gitu. Nah, itu tubuh akan berusaha untuk mengatasi dengan sendirinya. Gitu, mengatasi dengan sendirinya. Termasuk misalnya dalam kondisi yang lapar ini tubuh akan berusaha aneh ada something wrong nih gitu ya yang biasanya ada intake makanan kemudian nggak ada. Nah ini berarti tubuh berusaha untuk membuat ada mekanisme gitu ya mekanisme agar ini ada something wrong ini tetap bisa berjalan normal, tubuh tetap berfungsi bagus dan sebagainya dengan adanya produksi itu tadi yang disebut dengan katekolamin. Nah ternyata katekolamin ini itu nanti bisa meminimalkan aliran darah ya akan menurunkan respon saraf simpatis sehingga nanti bisa menurunkan tekanan darah itu nantinya yang efeknya kepada tekanan darah. Jadi memang salah satu terapi non farmakologis ya terapi non obat-obatan ya dengan pasien dengan hipertensi memang disarankan adalah dengan berpuasa. Memang itu secara ilmiah akademik ternyata terbukti Mbak Eka gitu. Yang selama ini mungkin saya sendiri juga iya ya ternyata bisa ya gitu menurunkan tekanan darah gitu ya seperti itu. Nah, item yang kedua yang nggak kalah penting Mbak Eka dalam pembuluh darah gitu ya, jantung dan pembuluh darah adalah dapat mempengaruhi yang namanya puasa itu adalah mempengaruhi dinding-dinding pembuluh darah Mbak Eka. Jadi kalau kita tahu bahwasanya dinding pembuluh darah itu memang erat kaitannya dengan hipertensi tentunya gitu ya. Jadi di dalam pembuluh darah kita itu ada yang disebut dengan endotel ya. Jadi ada dindingnya lah ya, pembuluh darah itu ada dindingnya, ada dinding pembuluh darah gitu. Kalau misalnya digambarkan ya sebuah pipa gitu ya, sebuah pipa. Nah di dalam pasti di pipa itu pasti akan ada dinding pipanya gitu ya. Nah itu sebenarnya kan semakin tua itu dinding tersebut pembuluh darah tersebut elastisitasnya akan menurun Mbak Eka. Jadi yang kalau kita masih muda seperti ini ya antara saya dan Mbak Eka gitu ya masih muda ya kita ya masih lah ya oke. Nah dengan masih muda ini masih elastis Mbak Eka masih elastis gitu ya masih elastis. Nah dengan semakin bertambahnya usia nanti akan semakin kaku. Nah ternyata dengan puasa ini Mbak Eka itu akan dapat meningkatkan yang disebut dengan ada nih istilahnya lagi kalau kita ngomongin istilah medis gitu ya ada yang disebut dengan VEGF. VEGF itu adalah Vascular Endothelial Growth Factor yang intinya sih pokoknya beginilah ada semacam zat gitu ya yang dikeluarkan pada saat puasa ya yang itu membuat dinding pembuluh darah kita menjadi lebih sehat gitu ya jadi menjadikan dia menjadi lebih lentur ya kan yang memang secara normalnya adalah semakin kaku tadi ya. Nah dengan puasa itu ternyata ada zat yang bikin lentur pembuluh darah gitu. Dengan bikin lentur pembuluh darah itu nanti akan juga bisa ngefek dengan
akan bisa mencegah penebalan-penebalan dalam dinding pembuluh darah. Ya, jadi kalau kita tahu bahwasanya Mbak Eka, kalau kita melihat konsep apa namanya hipertensi gitu ya, hipertensi ya itu dinding pembuluh darah menebal. Jadi kalau hipertensi kan tekanan darah tinggi gitu Mbak Eka ya. Jadi mungkin apa namanya kalau misalnya kita lihat pipa gitu ya, dengan pipa kemudian kita dengan kita siram-siram bunga lah ya, siram-siram bunga tanaman kita gitu ya. Dengan pipa kita dengan pada saat terjadi pembuluh darah yang tekanan darahnya tinggi ya, itu semacam kayak kita menyempitkan ujungnya gitu ya, menyempitkan ujungnya daripada pipa tersebut akhirnya nanti tekanannya lebih tinggi sehingga lebih nyiprok gitu ya, menyembur. Nah, itu karena apa? Karena ternyata lumennya atau mungkin lubangnya ya selang kita itu lebih sempit gitu. Nah, sama juga dengan kondisi hipertensi gitu. Dengan kondisi hipertensi itu lumen-lumen pembuluh darah itu menyempit. Ya, menyempit. Karena apa kok menyempit? Karena biasanya sih kebanyakan kalau hipertensi apa namanya? Apa Mbak Eka tahu nggak kira-kira? Kenapa kok pasien itu cenderung mengalami hipertensi karena banyak apa biasanya? Banyak lemak, banyak kolesterol. Iya, benar banget. Banget ya. Jadi karena mengkonsumsi banyak lemak, ya kan. Nah, biasanya lemak-lemak itu yang membuat dinding pembuluh darah menjadi menebal, Mbak Eka. Gitu. Jadi menjadi menebal. Nah, dengan adanya penebalan itu nanti akan mengarah kepada hipertensi. Gitu. Nah, kalau sudah hipertensi nanti akan macam-macam, Mbak Eka. Jadi kalau sudah tekanan darah tinggi itu nantinya temennya itu ya yang pasti akan ngikutin gitu ya. Ya walaupun nggak pasti ya, pasti akan resiko ngikutin gitu ya. Itu ada stroke gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah tekanan darah tinggi itu nanti resiko stroke itu dapat gitu ya. Kemudian resiko jantung koroner dapat gitu kan. Nah, ginjal juga nanti bisa mengarah bisa gangguan ginjal dan sebagainya. Jadi kalau sudah penebalan pembuluh darah, ya kan itu nanti bisa kemana-mana. Temennya itu akan banyak yang ngikut, gitu ya. Dia disukai banget, gitu ya, disukai banget sama stroke, sama jantung koroner, itu ya akan ngikut, gitu ya seperti itu. Nah ternyata nih dengan apa namanya dengan puasa ini ternyata itu tadi Mbak Eka. Jadi bisa keluar zat yang bisa membuat lentur pembuluh darahnya, kemudian bisa meminimalkan, mencegah penebalan itu dinding pembuluh darah itu sehingga nantinya kondisi-kondisi penyakit-penyakit yang memang ada kaitannya dengan penebalan pembuluh darah itu nanti bisa terkurangi. Gitu Mbak Eka ceritanya ternyata. Oh baik sekali. Jadi memang bermanfaat sekali gitu ya Pak puasa ini untuk kesehatan jantung. Jadi teman-teman nih tadi kita sedikit membahas dulu tentang kesehatan jantung ya. Kesehatan jantung salah satunya adalah dengan selain dengan diet, obat-obatan yang paling penting juga ternyata bisa dengan cara yang murah gitu ya, dengan cara berpuasa. Nah tadi juga untuk akibat dari penebalan pembuluh darah itu kan biasanya disebabkan oleh lemak gitu Pak ya. Bisa nggak ceritanya ini dengan puasa itu kok untuk menurunkan lemak jahat? Memang ada perbedaan gitu kan, ada istilah lemak jahat, kemudian ada lemak baik. Itu apakah ada kaitannya dua-duanya dengan puasa? Seperti itu. Iya. Jadi memang ada erat kaitannya Mbak Eka ya. Jadi kalau yang tadi kita singgung terkait dengan memang secara apa ya. Dan ini loh ya, apa namanya? Ini bukan hanya sekedar seorang Suryanto yang ngomong gitu ya. Ternyata itu memang dari hasil kajian ilmiah gitu ya, dari hasil riset-riset yang sudah multi level, bahkan multi country dan sebagainya seperti itu ya. Dan memang kalau tadi kita singgung terkait dengan bagaimana puasa itu terkait dengan bagaimana melenturkan daripada pembuluh darah di dalam tubuh gitu ya. Ternyata ngefek juga dengan memang lemak ya. Karena itu yang namanya tadi ya, kita sudah sepakat bahwasanya penebalan itu karena lemak kebanyakan gitu ya. Dan ternyata memang ngefek juga selain memang ngefeknya puasa ini keluar zat yang bisa melenturkan pembuluh darah dan mengurangi mencegah penebalan ya. Nah, ternyata juga bisa apa namanya menurunkan lemak jahat gitu ya. Jadi kandungan lemak jahat bisa diturunkan dengan kita berpuasa. Jadi memang benar sekali. Jadi apa sih sebenarnya lemak jahat gitu ya. Jadi memang sebetulnya mungkin bagi teman-teman yang mungkin sudah paham gitu ya, biar lebih paham lagi gitu ya. Bagi yang mungkin belum tahu bahwasanya ternyata lemak itu kalau selama ini kita bicara adalah kolesterol gitu ya. Kolesterol itu asumsinya udah jelek banget gitu ya. Pokoknya yang jelek adalah kolesterol itu jelek banget. Ternyata tidak ya. Kolesterol itu ada kolesterol bagus, ada kolesterol jelek gitu ya. Bahkan ada yang sangat jahat banget gitu ada ya. Jadi kalau misalnya kita lihat memang lemak itu tidak selamanya jelek gitu ya. Lemak tidak selamanya jelek gitu. Karena memang tubuh kita bagaimanapun juga nggak akan
nggak akan bisa hidup tanpa lemak gitu ya. Jadi bukan tidak bisa hidup tanpa cinta gitu ya Mbak Eka ya, tapi kita juga tidak bisa hidup tanpa lemak gitu ya. Jadi kalau misalnya nih diet dengan menghindari 100% lemak gitu ya, itu nggak akan bisa. Karena apa? Sebenarnya tubuh kita tetap butuh lemak gitu ya, tetap butuh lemak gitu. Dan yang lemak itu sekali macam-macam ya. Ada lemak baik, ada lemak buruk, ada lemak jahat gitu ya. Jadi kalau yang baik itu disebut dengan HDL ya, high density lipoprotein. Jadi high itu tinggi, densitas adalah densitasnya. Jadi ya pokoknya yang bagus lah. Pokoknya yang mudahnya adalah yang bagus gitu ya. Lemak bagus ada yang disebut dengan HDL. Ada juga LDL ya. LDL itu adalah yang low density. Yang itu adalah yang jahat ya, yang lemak yang jahat. Jadi begini, dengan puasa itu memang harapannya nanti bisa, bukan harapannya ya, secara ilmiah itu memang nanti akan bisa menurunkan kadar yang jahat, gitu ya, kadar yang jahat. Kenapa kok begitu? Ya karena dengan puasa itu yang tadi kita sudah Mbak Eka tadi bilang bahwasanya ini adalah perintah dan sebagainya, sehingga kita kalau perintah itu ya kita akan ngikut gitu ya. Dengan ikut itu nanti dengan puasa kita mengatur pola makan kita, mengatur pola aktivitas kita dan sebagainya, gitu-gitu. Nah, ini ternyata dari penelitian Mbak Eka, dari hasil penelitian dari sono gitu ya, dari luar negeri itu ternyata ada 13 penelitian ya, tidak hanya satu loh ya, ada 13 penelitian gitu ya. Ini yang menurut saya menarik juga, bahwasanya ada banyak penelitian yang melibatkan lebih dari 700 orang gitu ya, dengan berpuasa dan sebagainya, ternyata memang terbukti bisa menurunkan kadar LDL dalam darah gitu. Jadi memang dengan adanya perubahan pola makan, aktivitas dan sebagainya, itu nanti memang lemak-lemak jahat ya, itu bisa turun. Efeknya apa sih sebetulnya dengan lemak jahat yang turun? Ya tentunya kita dengan lemak jahat, ya tentunya saja lemak jahat gitu ya. Nah, lemak jahat itu tadi loh yang sebetulnya meningkatkan resiko penebalan daripada pembuluh darah jantung. Bukan pembuluh darah jantung, pembuluh darah secara umum ya. Jadi semuanya, termasuk juga pembuluh darah jantung juga bisa gitu ya. Nah, itu yang diakibatkan oleh lemak yang jahat itu tadi. Gitu ya. Lemak jahat itu kayak gimana sih sebenarnya? Banyaknya didapat dari mana gitu ya? Itu banyak sebetulnya, terutama sih goreng-gorengan ya. Itu kalau misalnya lemak yang sangat jahat banget gitu ya, itu yang dari gorengan gitu ya. Karena Indonesia itu kan ini ya, saya sendiri juga ya suka banget dengan gorengan gitu ya Mbak Eka ya. Mbak Eka suka nggak sama gorengan? Suka. Suka ya. Suka ya. Karena memang masyarakat Indonesia suka yang digoreng gitu ya, suka yang bergurih-gurih dan sebagainya gitu-gitu. Nah, itu ternyata itu LDL-nya tinggi banget Mbak Eka. Ya, LDL-nya tinggi banget. Jadi kalau tadi kita bilang bahwasanya lemak itu dibutuhkan gitu ya. Ternyata yang dibutuhkan adalah lemak yang bagus gitu ya. Lemak yang bagus itu bukan yang lemak dari gorengan itu ternyata gitu ya. Tapi memang dari minyak gitu ya. Minyaknya itu ternyata kalau misalnya kita tahu ya, mungkin ya ada minyak zaitun, minyak canola, minyak bunga matahari, kedelai, minyak wijen. Nah, itu yang bagus ya. Nah, itu adalah lemak yang memang bagus gitu ya. Yang HDL itu adalah dari situ. Atau mungkin kalau dari buah-buahan alpukat. Nah, alpukat itu juga tinggi banget. Jadi kalau misalnya puasa nih ya, puasa kemudian kok takjilnya dengan mungkin ada istilahnya kocok, alpukat kocok kalau nggak salah ya. Pokoknya adalah yang lagi terakhir-terakhir ini ya. Itu selain memang puasanya itu menurunkan daripada LDL, kemudian pas takjil itu dengan alpukat kocok itu tadi, nah itu HDL-nya meningkat juga. Nah, itu bagus banget ternyata buat kesehatan jantung dan juga pembuluh darah. Gitu Mbak Eka ceritanya. Oh iya. Kalau Mbak Eka suka asam alpukat nggak? Suka banget. Mbak Eka suka banget. Suka banget ya. Tapi kalau dibikin jus gitu ya, yang mungkin itu jangan terlalu banyak ya. Soalnya kita misalnya seharian ini sudah ini belum buka puasa sudah ngomongin es gitu ya. Sudah ngomongin jus dengan esnya dan sebagainya. Wah, ini kita berdosa nggak sih ngomong kayak begini? Oh enggak, yang penting jangan dikonsumsi gitu. Terus nanti konsumsinya pas buka kerja ya. Pas buka puasa. Ya. Banget ya. Jadi gitu ya. Itu sih Mbak Eka gambarannya Mbak Eka. Gimana? Ya gambarannya seperti itu gambarannya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi lemak itu nggak semuanya jahat. Sama dengan cinta itu nggak semuanya kejam gitu ya. Lemak itu ada juga lemak yang baik, ada juga lemak yang jahat. Salah satu contoh lemak yang jahat itu biasa kita dapat atau kita temui dari gorengan-gorengan pinggir jalan tuh. Pasti teman-teman di sini kalau mau buka puasa tuh pada sibuk tuh biasanya sore-sore udah cari ngabuburit dulu deh, cari gorengan gitu kan. Sebenarnya gorengan tuh kayaknya gorengan tuh adalah sesuatu hal yang wajib gitu disajikan pada saat berbuka. Padahal ada juga yang bisa kita dapat dari lemak yang baik. Tentunya lemak baik itu bagus untuk kesehatan diri kita juga, karena di dalam tubuh tidak semua lemak harus dihilangkan gitu ya teman-teman.
Nah, ini nih Ya. istilah anak Ya, Mbak, gimana? ngobrol lagi terkait dengan apa namanya dengan gorengan tadi. Sebetulnya kalau gorengannya Ya. digoreng sama minyak zaitun, Oh, nah, itu beda lagi sebetulnya. oh iya. Nah, gitu. Ngomongin minyak ya, minyak kan harganya lagi mahal banget gitu ya. Jadi sekarang nggak sih? Sekarang sudah bisa turun lagi ya? Terakhir Enggak ya? Gimana terakhir sih satu harga liter minyak? 25.000, Ners. Baru Oh, udah kemarin. turun ya. Oke. Baru kemarin ya. Oke. Dan kemarin kan begitu minyak nggak ada yang minyak sawit ya, itu nggak ada kan banyak tuh yang banyak adalah minyak-minyak yang mahal itu tadi yang minyak canola, bunga matahari, minyak wijen ya kan. Yang banyak adalah seperti dan kita cenderungnya aduh kok mahal ya nggak jadi beli dan sebagainya. Karena memang ternyata itu malah yang Yang bagus gitu bagus. sebetulnya ya, yang HDP tinggi dan sebagainya gitu-gitu. Nah, itu. Iya, Jadi kalau mau gorengan mungkin gorengnya dengan minyak zaitun zaitun. kali ya. Iya. Aduh mahalnya gitu. Kayaknya harganya bakal tambah apa? Mahal gitu. Ners kalau gorengnya pakai minyak zaitun, teman-teman. Iya. Jadi gitu ya, teman-teman. Puasa apa ngomongin minyak sebetulnya? Sembari. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang tahu harga minyak yang murah gitu ya di mana supaya bisa jadi stok gitu ya buat hari raya. Hati-hati teman-teman. Iya, benar-benar benar. Mengkonsumsi minyak, salah satu minyak yang bagus dianjurkan juga seperti tadi ya, minyak zaitun, minyak canola, bunga matahari dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, ini nih lagi hits dari dulu sebenarnya ya, Ners, bahwa kita tuh berbuka pakai yang manis-manis gitu. Padahal kalau mau dibilang orang kalau kebanyakan gula atau kebanyakan yang manis-manis itu kan bisa mengakibatkan orang itu terkena kencing manis kalau orang awam kenalnya gitu. Ini sebenarnya penasaran nih, Ners, apa sih hubungannya gitu puasa dengan kencing manis? Mungkinkah puasa itu juga bisa mencegah seseorang dalam terkena DM atau kencing manis. Iya. Jadi memang kita memang pada saat puasa itu memang bagus banget pada saat kita takjil gitu ya, pada saat kita berbuka puasa diawali dengan yang manis gitu ya. Jadi dengan nanti, tapi kita ngabuburit ini yang ngolah ini nggak sampai maghrib ya, karena jam 5 udah selesai gitu ya. Jadi nggak sampai buka puasa. Padahal kalau misalnya buka puasa pas lagi melihat kita berdua gitu kan, kita berdua kan manis-manis gitu kan. Nah itu harusnya diawali dengan itu seharusnya. Nggak ya bercanda. Nah, nah kalau apa memang disarankan dengan yang manis gitu ya, disarankan dengan yang manis. Karena memang apa kita dalam seharian itu memang apa namanya kita tidak mengkonsumsi apapun gitu ya. Dan yang tadi memang kita sudah sepakat bahwasanya kita sudah diskusi bahwa memang ada rasa lapar kan. Karena memang tubuh normalnya adalah ada asupan nutrisi, ada asupan intake kalori dan sebagainya. Nah, tentunya tubuh pun juga butuh kalori itu untuk berfungsi, sel-sel kita berfungsi dan sebagainya itu tetap butuh kalori tentunya. Nah, pada saat tubuh itu ada seharian kita berpuasa, tidak ada intake sama sekali, maka tubuh sudah mengalami istilahnya itu ya itu tadi apa namanya ya kelaparan yang disebut dengan kelaparan itu tadi ya. Makanya dengan kita memberikan intake yang manis itu harapannya memang nanti bisa istilahnya apa ya bisa segera menutupi kekurangan-kekurangan yang tadi selama seharian itu kita tidak ada intake kalori seperti itu karena memang kalau sudah manis itu kalorinya tinggi banget gitu ya. Nah ternyata memang kalau misalnya kita disarankan memang apa namanya dengan kita mengkonsumsi yang manis seperti contohnya adalah yang kurma ya mungkin yang memang apa namanya yang apa ya menurut saya sih sehat banget gitu ya kurma itu ya. Dan itu memang disarankan adalah seperti itu gitu ya. Dan ternyata kalau apakah nantinya dengan kita tiap sore kita minum yang manis-manis nih atau mungkin mengkonsumsi yang manis-manis gitu ya, apakah nanti nggak ngefek kepada lebih meningkatkan resiko kencing manis dong dengan berpuasa? Karena kita tiap sore pasti mengkonsumsi yang manis gitu ya. Ternyata enggak, malah sebaliknya Mbak Eka. Malah sebaliknya. Maksudnya adalah ternyata dengan kita berpuasa ternyata malah bisa menurunkan resiko kencing manis seperti yang sudah kita diskusikan di awal tadi ada banyak banget. Termasuk salah satunya adalah bisa menurunkan resiko terjadinya kencing manis gitu. Loh, kok bisa? Padahal kita tiap hari minumnya yang manis-manis. Itu bagaimana ceritanya gitu ya. Ternyata begini Mbak Eka. Dengan puasa itu ternyata oke gini dulu deh. Kencing manis itu kan ada kaitannya dengan insulin ya Mbak Eka ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mungkin bagi teman-teman yang non kesehatan gitu ya. Jadi insulin itu adalah memang sebuah hormon dalam tubuh ya yang dikeluarkan oleh pankreas. Jadi kalau misalnya kita dulu pas SMA gitu yang SMA kalau saya kan SPK ya jadi saya nggak belajar SMA ya. Jadi tapi malah belajarnya adalah anatomi gitu ya karena saya sekolah perawat kesehatan. Nah, di dalam tubuh kita ada organ yang namanya pankreas gitu. Nah, di pankreas itu menghasilkan insulin ya menghasilkan insulin. Nah, insulin ini yang begitu kita mengkonsumsi yang manis gitu ya. Tadi apapun sebetulnya ya pokoknya mengandung gula ya. Bahkan karbohidrat pun juga mengandung gula. Jadi nasi pun juga mengandung gula.
Nah, begitu kita mengkonsumsi makanan ya, dan dalamnya adalah gula. Nah, gula ini itu bagaimana bisa diserap oleh tubuh, digunakan oleh sel yang tadi kita bilang bahwasanya tubuh tetap butuh kalori gitu ya, tetap butuh energi untuk bisa beraktivitas dan sebagainya, termasuk juga dari gula ini ya, energi didapatkan dari gula. Nah, insulin ini yang membantu bagaimana gula dalam darah. Kalau sudah kita makan, kita begini ceritanya Mbak Kak ya. Jadi kita makan nih apapun itu, misalnya kurma dan sebagainya gitu ya. Dan kurma masuk ke lambung kemudian dipecah jadi yang lebih kayak apa namanya kayak jadi bubur gitu ya, yang dari original kurma yang bentuknya seperti itu jadi dibuburkan dan sebagainya di dalam tubuh, masuklah ke dalam usus hingga diserap gitu. Nah, diserap itu ke dalam pembuluh darah. Jadi kandungan gula yang dalam kurma itu diseraplah dalam usus hingga masuk ke dalam pembuluh darah gula tersebut. Nah, gula dalam pembuluh darah itu tidak akan bisa berfungsi, ya, tidak akan bisa berfungsi untuk sel-sel itu kalau nggak ada insulin. Gitu, kalau nggak ada insulin. Jadi insulin itu yang membuat bagaimana gula-gula dalam darah itu bisa diserap oleh sel. Nah, itu ada fungsi insulin di situ. Nah, pada pasien-pasien DM itu insulinnya yang bermasalah. Ya, jadi karena mungkin pankreasnya itu tidak bisa memproduksi insulin gitu ya, tidak bisa memproduksi insulin sehingga gula dalam darah tidak bisa digunakan oleh sel sehingga gula darahnya tinggi banget dalam darah. Makanya begitu pasien itu DM, makanya disebut dengan kencing manis karena memang apa, kencingnya manis banget. Kenapa kok begitu? Ya karena gulanya tinggi banget dalam darah gitu. Kenapa kok gulanya tinggi dalam darah? Karena nggak bisa diserap oleh sel-sel gitu. Loh, kenapa nggak bisa diserap? Karena insulinnya yang bermasalah gitu. Insulinnya nggak diproduksi dan sebagainya, atau juga karena apa namanya, resistensi insulin. Ini agak tinggi banget ya bahasanya. Jadi ada tuh sel-sel itu yang memang nggak respon gitu loh. Jadi kalau misalnya Mbak Eka gitu ya dideketin sama cowok gitu ya, itu ternyata Mbak Eka tuh nggak sensitif gitu ya, maksudnya nggak peduli dan sebagainya. Nah, itu bisa juga terjadi pada sel-sel tubuh kita gitu ya. Ada insulin ya, tapi sel-sel itu nggak apa namanya, nggak sensitif gitu ya, nggak respon lah pokoknya gitu ya sama insulin. Ada kondisi-kondisi yang seperti ini juga ada juga gitu. Nah, dengan puasa ini ternyata bisa tuh satu, sensitivitas insulin jadi meningkat gitu. Jadi insulin itu bisa bekerja lebih maksimal gitu ya, lebih bagus lagi dengan adanya insulin ini gitu ya. Mohon maaf, ini ada kerucil saya ngikut nih ya. Nah, itu seperti itu. Jadi satu, sensitivitas insulin bisa meningkat dengan adanya puasa ini. Dan itu memang ada bukti ilmiahnya gitu ya. Secara saintifik, secara penelitian memang yang namanya puasa ini bisa meningkatkan sensitivitas daripada insulin. Kemudian selain itu juga bisa juga menurunkan resistensi terhadap insulin gitu ya. Jadi yang tadi yang nggak respon tadi ya, sel nggak respon tadi itu bisa diturunkan. Banyaknya sel yang cenderung nggak respon tadi gitu ya terhadap insulin itu bisa diturunkan. Jadi lebih banyak sel-sel yang respon terhadap insulin gitu. Kemudian apa namanya, insulin juga lebih aktif lagi, lebih banyak, lebih maksimal fungsinya dan sebagainya gitu. Nah, begitu dengan insulin itu lebih efektif bekerjanya, kemudian sel-sel juga tidak banyak yang apa namanya, nggak peduli gitu ya. Jadi lebih banyak yang care terhadap insulin, sel-sel jadi insulin itu keren banget ya gitu. Jadi lebih tertarik gitu ya dengan insulin. Nah, itu bisa ditingkatkan dengan puasa itu gitu. Nah, kalau sudah seperti itu maka ya tentunya akan menurunkan apa namanya, resiko untuk DM jadi lebih menurun gitu. Jadi lebih sehat lah pokoknya ya kan, lebih sehat karena itu tadi menurunkan resiko untuk salah satunya nih, menurunkan resiko untuk kencing manis seperti itu. Jadi lebih sehat insulinnya gitu, Mbak. Iya, baik. Jadi teman-teman itu ya, puasa itu selain tadi yang pertama bisa menyehatkan jantung dan pembuluh darah, kemudian juga terkait juga dengan lemak baik, dan juga ternyata puasa ini juga bisa mencegah diabetes mellitus atau teman-teman tahu dengan istilah kencing manis gitu ya. Jadi kalau misalnya ada keluarganya tuh ya yang punya riwayat kencing manis, bisa disarankan untuk selain dengan obat-obatan dia juga bisa dengan puasa. Misalnya puasa bisa dengan Senin Kamis, atau misalnya puasa Nabi Daud yang sehari puasa, besok enggak, sehari puasa, besok enggak gitu ya teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita lanjut teman-teman. Sebentar, sebelum kita lanjutkan, saya tertarik dengan yang tadi sama Mbak Eka ya. Puasa yang Senin Kamis atau Nabi Daud yang puasa enggak. Nah, itu sebetulnya Mbak Eka, kalau yang dari kita lihat dari pencarian saya yang 7 purnama itu tadi ya, itu yang disebut intermittent fasting Mbak Eka. Jadi intermittent fasting. Jadi kalau di luar negeri itu, maksudnya penelitian di luar negeri ya, itu paling banyak meneliti memang yang intermittent fasting Mbak Eka. Dan itu ternyata efektif banget loh ya.
Jadi yang intermittent itu yang puasa enggak, yang Nabi Daud itu. Dan itu ternyata itu banyak sekali penelitian yang kalau yang ya itu yang saya baca-baca itu ya, ternyata memang banyak meneliti terkait dengan intermittent fasting itu. Dan itu ternyata yang tadi dasar-dasar yang sudah kita diskusikan itu tadi yang bisa mencegah hipertensi, mencegah kencing manis dan apapun itu, lemak jahat dan sebagainya bisa turun dan sebagainya. Itu lebih banyak dari yang intermittent fasting itu. Ya walaupun puasa Ramadan juga termasuk disebut dengan intermittent fasting, termasuk kategori intermittent fasting memang. Cuma yang realnya intermittent fasting itu adalah itu. Jadi yang Nabi Daud itu tadi yang puasa enggak. Nah itu banyak sekali tuh penelitian-penelitian yang bukannya sekali lagi dari Indonesia ya, seluruh dunia ya, termasuk dari Amerika, Spanyol, Italia dan sebagainya gitu itu meneliti tentang intermittent fasting itu. Dan itu ngefeknya sangat luar biasa buat kesehatan. Maksudnya ngefek positif ya, itu sangat luar biasa sekali. Itu Mbak Eka ceritanya. Baik, terima kasih tambahannya dari Suryanto. Mungkin teman-teman ya bisa dicatat, bisa juga diamalkan. Siapa tahu juga bisa teman-teman sebagai media untuk diet nih, kan kebetulan puasa tuh biasanya anak-anak cewek tuh yang agak-agak melar sedikit gitu ya karena mager mungkin. Jadi puasa bisa sambil untuk diet gitu ya. Suryanto. Nah mungkin sebelum kita lanjut teman-teman, bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung aja tulis di kolom chat teman-teman, kita sama-sama sharing atau juga teman-teman punya pengalaman nih puasa dari segi kesehatan itu apa gitu, bisa juga sharing gitu teman-teman. Nah tadi juga salah satu manfaat dari puasa itu adalah menurunkan resiko kanker nih. Kanker itu yang yang ganas gitu ya, yang penyakit ya teman-teman, bukan yang kantong kering. Tapi bisa nggak sih kantong kering? Jangan-jangan puasa kan nggak punya uang kan untuk anak-anak pesan biasanya akhir bulan gitu ya, harus puasa dulu deh karena belum dapat kiriman misalnya. Nah ini berarti puasanya untuk mencegah kantong kering. Bukan kantong kering, benar Bang. Mungkin bisa dijelaskan juga apakah puasa itu juga ada kaitannya untuk mencegah penyakit kanker? Ya, jadi memang bisa banget ya. Jadi kantong kering pun juga bisa sebetulnya ya. Kantong kering pun juga bisa karena memang bukan mencegah kalau puasa kantong kering ya, tapi mengatasi kanker gitu ya, mengatasi kanker kering dengan berpuasa, jadinya tidak mengkonsumsi tidak beli makan gitu ya, tidak beli lalapan dan sebagainya gitu ya. Kalau mahasiswa biasanya langganannya adalah lalapan gitu ya dengan sambalnya gitu ya. Nah kalau kita ngomongin tentang kanker gitu ya, jadi kanker itu kan kita tuh biasanya kanker itu adalah tumor yang ganas gitu ya. Jadi kalau mungkin bagi teman-teman yang non kesehatan ya, itu yang namanya tumor itu adalah pokoknya segala sesuatu benjolan ya yang nggak normal dalam tubuh itu namanya tumor gitu ya. Suatu contoh misalnya nih saya punya tai lalat tuh ya. Nah di sini nih contohnya nah ini ya. Nah ini adalah benjolan yang abnormal gitu ya, nggak normal, yang harusnya nggak ada tuh benjolan itu. Nah ini termasuk juga tumor gitu ya, tumor. Jadi apapun itu pokoknya benjolan yang nggak normal gitu ya. Nah itu disebut dengan tumor gitu. Nah dan tumor ini itu bisa ganas, bisa jinak gitu, bisa ganas, bisa jinak. Nah, dengan adanya puasa ternyata nih dari hasil kajian ilmiahnya, dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan ya, itu bisa menurunkan risiko untuk terjadi kanker gitu ya. Bagaimana kok bisa begitu? Karena ternyata begini, bagi yang yang punya, karena memang sebenarnya kanker itu memang sampai saat ini gitu ya belum diketahui sebabnya gitu ya, belum diketahui penyebabnya, dan itu ada dugaan multifaktor gitu ya, ada dugaan multifaktor, dan salah satunya adalah genetik. Ya, secara genetik itu adalah pengaruh genetik yang menyebabkan daripada tumor itu. Gitu. Nah, bagi yang, dan kadang-kadang kita gini, jadi tumor itu kadang-kadang kita tidak menyadarinya gitu ya, tidak menyadarinya bahwasanya kita sudah ada tuh sel-sel yang bertumbuh dengan cepat gitu ya, dengan jumlahnya juga lebih banyak dari biasanya dan sebagainya gitu. Karena memang sel-sel itu normalnya kan memang ada pergantian sel, ya ada pergantian sel yang kalau kita mungkin yang kita sering tahu gitu ya, yang memang terlihat adalah mungkin sel-sel kulit gitu ya. Sel-sel kulit kita tiba-tiba istilahnya mengelupas gitu ya. Kalau orang Jawa bilangnya adalah glodogi gitu ya. Nah, sometimes kita dalam beberapa nggak tahu hari tertentu atau mungkin beberapa bulan tertentu gitu ya, tiba-tiba kok glodogi dan sebagainya. Nah, itu adalah ada pergantian sel-sel kulit gitu ya. Nah, sama juga dengan sel-sel tubuh yang lainnya gitu ya. Nah, ini kalau misalnya sudah ada bakat gitu ya, sudah ada bakat yang memang ada mengalami tumor gitu ya. Nah, itu puasa itu bisa mempengaruhi metabolisme sel tumor. Jadi yang namanya sel tumor itu, jadi dia itu kan memang sel yang nggak normal gitu ya. Kenapa kok bisa timbul benjolan? Karena dia itu
tumbuh dengan cepat, ya kan, lebih cepat tumbuhnya dan lebih banyak tumbuhnya, gitu, sehingga tumbuh benjolan. Nah, dengan dia tumbuh lebih cepat, kemudian dia tumbuh lebih banyak, gitu ya, otomatis dia juga butuh energi untuk bisa dia berkembang biak sel-sel itu dengan lebih cepat dan juga lebih banyak itu tadi. Dia lebih banyak butuh energi untuk bisa dengan apa ya? Dengan dia secara normal ya, normalnya sel gitu ya, normalnya sel tumor bahwasanya dia harus berkembang lebih banyak dan sebagainya. Nah, itu dengan adanya puasa akan mengurangi metabolisme sel tumor tersebut. Karena memang secara normalnya begitu dia nggak ada kalori ya, begitu nggak ada intake yang masuk ke dalam tubuh kita, maka otomatis juga akan menurunkan metabolisme sel, gitu ya, menurunkan metabolisme sel, termasuk juga sel-sel tumor tersebut, gitu. Nah, dengan adanya puasa ini memang akan mempengaruhi metabolisme sel tumor sehingga sel-selnya itu tidak banyak berproliferasi, tidak bertambah banyak gitu ya, karena memang metabolisme dia menurun karena kalorinya itu tidak ada atau mungkin minimal gitu ya, sehingga akan menurunkan apa namanya pertumbuhan daripada sel-sel tumor tersebut. Gitu. Jadi akan menghambat daripada pertumbuhan kalau misalnya nanti tumor itu berubah menjadi ganas, kemudian menjadi kanker, maka juga akan menurunkan resiko terjadinya kanker tersebut. Nah itu bagi yang memang sudah punya bakat, gitu ya, yang sudah punya bakat. Nah, ada juga yang begitu misalnya kita nih, itu tadi nauzubillah gitu ya, kita punya bakat gitu ya. Misalnya kita nggak punya bakat gitu ya, nggak asik ya, asik nggak sih punya bakat tumor gitu ya, nggak enak banget gitu ya. Bakatnya bagus gitu ya, bakat menyanyi, kayak menari, melukis, sesuatu yang positif gitu ya. Ini bakatnya punya bakat kanker gitu ya, nggak enak banget. Nah, bagi yang kita yang alhamdulillahnya kita tidak punya bakat untuk kanker gitu ya, ternyata juga bisa ngefek juga gitu ya. Karena ternyata puasa itu menurunkan zat-zat yang bisa mempengaruhi kanker gitu ya. Jadi memang kalau misalnya kita lihat ya, kanker itu kan memang tadi kita sudah sepakat bahwasanya tidak ada, bukan tidak ada ya, tidak diketahui secara pasti ya, tidak diketahui secara pasti kenapa kok bisa terjadi kanker gitu ya. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, yang tadi kita bilang ada genetik, mungkin sudah konsumsi makanan juga bisa. Jadi ada makanan-makanan memang yang disebut dengan karsinogenik. Karsinogenik itu adalah makanan-makanan yang bisa meningkatkan risiko terjadi kanker, ya. Termasuk kalau misalnya kita lihat itu makanan-makanan yang dibakar, gitu ya, makanan yang dibakar, kemudian makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet, pewarna dan sebagainya, ya, yang tidak alamiah lah ya. Nah itu juga disebut-sebut sebagai walaupun kita masih dugaan gitu ya, yang bisa menyebabkan kondisi kanker, gitu. Nah dengan puasa ternyata bisa menurunkan bisa menurunkan zat-zat yang bisa meningkatkan resiko kanker tersebut gitu. Jadi ada zat yang disebut dengan FOXO ya. Jadi adalah pokoknya ya zat dalam tubuh itu yang bisa itu menurunkan resiko terjadinya sel-sel kanker. Nah, itu dengan berpuasa adalah seperti itu. Walaupun kita yang artinya siapapun gitu ya, mau yang punya bakat tumor maupun yang enggak, itu semuanya akan berefek terhadap mengarah kepada kondisi kanker itu. Gitu. Jadi akan menurunkan memang resiko terjadinya kanker, baik yang punya bakat maupun yang tidak. Gitu. Ya. Itu Mbak Eka. Terima kasih, Nurse. Itu ya teman-teman tadi untuk puasa kaitannya dengan bagaimana puasa itu bisa mencegah terjadinya kanker kantong kering maupun kanker penyakit, teman-teman. Kalau untuk kanker penyakit berarti ada kaitannya dengan bagaimana pertumbuhan sel atau dengan zat-zat yang memicu terjadinya kanker gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ini udah ada pertanyaan Nurse dari MR Devina. Izin bertanya bagaimana tipsnya agar pasien dengan DM yang gampang sekali hipoglikemi gitu tetap aman saat berpuasa. Mungkin boleh penjelasannya, Nurse? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang pasien DM itu sebenarnya begini ya, kalau kondisi sakit memang tidak memungkinkan gitu ya untuk berpuasa, kan sebenarnya kita boleh juga untuk tidak berpuasa gitu kan. Tapi kalau misalnya nih memang DM-nya terkontrol gitu ya, yang artinya DM terkontrol itu tidak ada tanda-tanda gejala yang masif dan sebagainya, yang mungkin tidak perlu tidak perlu concern yang bagaimana begitu ya. Yang artinya daily lifestyle-nya masih oke gitu ya, aktivitas masih bisa dan sebagainya. Memang tetap disarankan untuk bisa berpuasa ya, karena tadi dengan berpuasa tadi memang juga bagus juga tuh terkait dengan insulin dan sebagainya, bisa lebih maksimal dan sebagainya gitu-gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya pasien dengan DM, resikonya memang pasien itu akan mengalami hipoglikemi jika seandainya satu, dia tetap mengkonsumsi obat-obatan, gitu ya, tetap mengkonsumsi obat-obatan, sedangkan intake-nya ya itu tidak dapat. Gitu ya. Maksudnya tuh dia tidak mengkonsumsi makanan dan sebagainya, tapi obatnya tetap jalan dan sebagainya. Nah, itu yang kadang-kadang yang pasien-pasien dengan DM yang kadang-kadang kurang
terinformasikan gitu ya oleh tenaga kesehatan bahwasanya orang DM itu tidak hanya cukup hanya sekedar dengan mengkonsumsi obat-obatan udah selesai masalah, tidak gitu ya, karena memang obat-obatan itu bekerja jika seandainya ada makanan gitu. Nah, dengan dia mengkonsumsi obat-obatan dengan tidak ada makanan, maka resikonya juga akan mengalami hipoglikemi memang seperti itu. Jadi memang resikonya memang seperti itu walaupun dia tidak puasa gitu ya. Nah, yang penting adalah memang balance ya, menjaga keseimbangan antara intake yang masuk dengan obat yang masuk. Itu harus seimbang memang, dan itu pentingnya yang namanya yang namanya pasien DM adalah seperti itu gitu. Nah, bagaimana tipsnya agar yang namanya pasien DM itu tetap terjaga kesehatan dan sebagainya ya? Itu saya mungkin bisa disiasati ya. Tipsnya adalah dengan mengkonsumsi yang manis-manis begitu menjelang imsak. Nah itu ya. Jadi semacam kayak kita membawa bekal gitu ya, membawa bekal buat sehari itu ada memang glukosa yang dalam tubuh kita itu cukup kadarnya gitu. Jadi pada saat kita mengkonsumsi obat di pagi hari pun dalam arti itu pada saat kita sahur gitu ya. Nah itu juga memang ada yang memang nanti akan bisa istilahnya dibakar gitu ya, akan diolah oleh insulin tersebut sehingga nanti kita tetap pasien tersebut ya itu tetap dalam kondisi yang sehat seperti itu. Nah pun juga nanti memang benar banget pada saat tadi kita sudah diskusi yang bahwasanya pada saat berbuka gitu ya dengan yang manis. Nah itu juga akan mengurangi risiko untuk terjadi hipoglikemi atau penurunan kadar gula darah gitu. Dan memang sekali lagi pasien dengan DM itu memang sangat resiko gitu ya, sangat resiko mengalami hipoglikemi. Tapi sebetulnya hipoglikemi ini atau kadar gula yang rendah gitu ya, itu bukan kondisi yang emergensi atau bukan kondisi yang ditakutkan gitu ya, dikhawatirkan itu tidak sebetulnya. Cukup biasanya sih dengan dia diberikan glukosa yang air minum yang manis gitu ya. Nah, itu sudah biasanya sudah akan bisa kembali ke kembali sehat lagi gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi memang kondisi yang sering terjadi gitu ya. Seperti itu. Jadi memang ya harus balance gitu ya tadi ya, harus balance antara obat yang masuk dengan mengkonsumsi kalori atau mungkin glukosa, gula yang masuk juga gitu. Jadi tidak berarti dengan pasien itu DM konsumsi obat-obatan saja dengan berpuasa, kemudian dia mengabaikan hal yang lainnya, terutama intake glukosanya, itu jangan sampai terjadi. Gitu. Itu Mbak Eka. Yang tandanya apa sih biasanya gitu ya pasien dengan hipoglikemi? Itu biasanya sih kalau misalnya memang parah banget sampai dengan menjadi tidak sadar sebetulnya. Jadi pasien itu dengan gula darah yang tinggi juga bisa menjadi tidak sadar, gula darah yang rendah juga bisa menjadi tidak sadar juga. Itu yang parah sih sebetulnya. Tapi separah-parahnya kalau misalnya hipoglikemi mudah diatasi dengan diberikan glukosa tinggi gitu ya, dengan minum yang hangat, kemudian manis, itu juga nanti bisa teratasi seperti itu. Itu kira-kira gambarannya, Mbak Eka. Baik, itulah penjelasan dari Nur Suryanto. Mungkin dari Mbak MR Devina, apakah sudah paham gitu ya? Jadi intinya tadi yang saya tangkap dari penjelasannya Nur Suryanto adalah ketika orang dengan DM yang paling penting adalah bagaimana intake-nya dan juga bagaimana pengobatannya. Dan juga ketika tipsnya yang bisa diberikan atau tips yang bisa dilakukan adalah ketika imsak, mendekati imsak gitu ya. Atau ketika sahur lah, katakan ketika sahur itu mengkonsumsi gula. Tapi jangan kebanyakan banget, jangan mentang-mentang, aduh takut lemes, aduh takut gimana gitu ya. Jadi dia punya DM gini ya, terus makan atau minum gula dengan setengah kilo misalnya gula. Nah itu yang bahaya juga. Harus sesuai dengan porsi teman-teman yang punya keluarga DM, mungkin bisa dicari atau konsultasi dengan tenaga kesehatan supaya bukan juga untuk mencegah DM-nya, tapi juga bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan baik, dengan lancar seperti itu. Nah lanjut nih. Tidak boleh berlebihan. Gimana? Tidak boleh berlebihan. Iya. Segala sesuatu itu apapun itu tidak boleh berlebihan ya. Jadi harus yang sedang-sedang saja gitu ya. Ya gitu teman-teman ya. Jadi jangan kekurangan, jangan kurang-kurang banget, dan juga jangan berlebihan banget gitu. Jadi yang sedang-sedang saja gitu ya. Dan seperti lagunya siapa tuh yang sedang aja tuh? Gimana? Iki Nurjanah bukan ya? Oh? Bukan Eka Nurjanah ya, tapi Iki Nurjanah. Ini teman-teman sambil kita ngobrol, sharing bareng Nur Suryanto, kita juga bisa sambil bercanda. Mungkin teman-teman juga ada yang pengen bercanda tetapi juga sharing gitu ya teman-teman, supaya kita tambah semangat gitu. Jadi jangan aduh mentang-mentang bentar lagi nih udah mau buka lemes gitu kan, biasanya bawaannya gitu ya. Nah seorang kalau udah semakin semangat bawaannya lemes, kadang cuma bisanya tidur gitu. Tak berdaya.
rebahan gitu ya. Bener. Sambil browsing, pas IG, pas kita live, nah itu bagus Iya, banget ya kan. Ada ya semoga ada manfaatnya gitu ya dengan browsing itu tadi dengan melihat live kita di sini gitu. amin mudah-mudahan. Jadi bukan cuma browsing makanan aja teman-teman buat buka, tapi juga browsing Instagram dan lihat live-nya Gates Indonesia. Mungkin teman-teman di sini yang gabung juga bisa tuh ajakin temennya buat gabung nih. Bagus banget temanya nih. Puasa, bagaimana puasa manfaatnya dari segi kesehatan teman-teman. Baik, lanjut ini untuk bagaimana puasa itu. Tadi kan dikatakan di awal bahwa manfaat puasa itu salah satunya adalah meningkatkan fungsi otak gitu. Berarti kan apakah bisa mencerdaskan gitu ya, Nurse? Nah, mungkin bisa dijelaskan gitu apakah bagaimana puasa itu bisa meningkatkan fungsi otak atau tidak malah menurunkan seperti itu. Mungkin juga kenapa menurunkan? Apakah ada hubungannya dengan asupan makanan? Malah karena nggak makan jadi otaknya lelet gitu ya karena nggak dapat nutrisi. Mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi memang apa namanya? Ini salah satu yang saya dari hasil pencarian saya yang 7 purnama itu tadi ya. Itu memang ini Mbak Eka. Jadi memang puasa itu ternyata ngefek juga dengan fungsi sel otak gitu ya. Jadi kalau mungkin selama ini kita berpendapat bahwasanya dengan berpuasa maka intake nutrisi, masukan nutrisi itu kita jadi nggak makan, konsumsi makan jadi sehingga kalori juga menurun dan sebagainya, yang ke otak pun juga iya dan sebagainya. Itu asumsi kita bahwasanya nanti otak juga kekurangan nutrisi nih, kayak gitu. Jadi mungkin jadi nggak bisa konsentrasi, jadi apa namanya, nggak bisa mikir dan sebagainya gitu ya. Ternyata malah sebaliknya sebetulnya Mbak. Tapi ini sekali masih, kalau saya bilang tadi ya, banyak sekali penelitian. Nah, ini masih penelitiannya masih di tataran hewan sebetulnya ya. Jadi di tataran hewan itu dengan puasa itu ternyata malah bisa meningkatkan ya fungsi daripada otak itu sendiri gitu. Jadi di sini ada yang disebut dengan ini istilahnya lagi ya, ada yang disebut dengan brain derived growth factor ya. Jadi ada semacam zat lah ya, semacam zat dalam otak itu dengan kita berpuasa itu jadi muncul zat itu gitu ya. Jadi fungsinya buat apa zat tersebut ya? Itu untuk meningkatkan kerja otak. Ya, jadi lebih toleran terhadap stres, kemudian meningkatkan daya ingat, sama nanti keterampilan belajar ya, kemampuan belajar dan sebagainya menyerap sesuatu itu nanti juga lebih meningkat dengan adanya yang tadi ya. Jadi ada zat yang memang yang disebut dengan brain derived growth factor itu tadi. Gitu. Tapi sekali lagi ini masih level ini Mbak Eka, masih level di percobaan di hewan gitu ya. Kalau di manusia penelitian di manusia gitu ya, yang memang human gitu ya, itu hasilnya masih bervariasi dan tidak konsisten. Jadi ada yang memang efek dengan apa namanya dengan itu tadi ya dengan meningkatkan stres dan sebagainya, meningkatkan toleransi stres dan sebagainya, meningkatkan kerja otak, kemudian daya ingat dan sebagainya itu masih bervariasi kalau pada manusia. Tapi dari hewan itu bisa memang ada zat yang memang meningkat dan itu zat tersebut nanti memang bisa meningkatkan fungsi otak itu sendiri gitu. Jadi kalau di manusia masih bervariasi. Tapi ada ini sih ada kalau ya kalau misalnya kita ingin tahu mungkin kita bisa membrowsing lebih jauh lagi gitu ya terkait dengan penelitian tersebut apakah memang efek tuh. Tapi kalau pada hewan memang efek pada penelitian di hewan gitu. Itu Mbak Eka. Gitu. Jadi itu ya teman-teman bahwa untuk puasa itu dia bisa meningkatkan fungsi otak. Ini masih diuji coba di hewan. Tetapi untuk di manusia ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi masih belum konsisten. Dan mungkin teman-teman juga bisa sambil browsing-browsing gitu ya. Jadi jangan cuman lihat doang gitu, harus browsing juga. Siapa tahu bisa sambil sharing gitu ya, Nurse ya. Mungkin ada yang nemu bahwa puasa tuh malah bikin cerdas mendadak misalnya, atau jadi superhero atau superman gitu kan. Mungkin teman-teman bisa sharing juga, ini bercanda ya teman-teman. Nah gitu. Nah tadi juga dibahas masalah puasa itu, ini menurut saya bahasannya paling menarik, tapi saya taruh di belakang, itu bisa memperpanjang usia gitu. Jadi panjang umur dengan berpuasa. Apakah bisa gitu, Nurse? Apakah ada kaitannya gitu puasa dengan usia? Iya, baik. Jadi dari hasil penelitian memang bisa Mbak Eka. Karena memang sudah kita bahas tadi ya, bahwasanya ternyata puasa itu ternyata efek terhadap kesehatan sangat luar biasa, gitu ya. Efek terhadap kesehatan luar biasa. Tadi kita sudah bahas tuh di awal-awal tadi ya, bahwasanya yang namanya puasa itu satu, tekanan darah bisa menurun. Gitu kan, tekanan darah bisa menurun karena apa? Tadi itu ada katekolamin, yang ada saraf simpatis dan sebagainya, yang aliran darah itu bisa diturunkan dan sebagainya, gitu-gitu. Itu akibat puasa adalah seperti itu.
Kemudian tadi kita sudah sepakat juga bahwasanya kita sudah diskusi kalau dengan puasa itu nanti pembuluh darah jadi lebih lentur, ya kan? Jadi lebih lentur. Kemudian pembuluh darah menjadi tidak resiko menebal, gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak menebal, lebih lentur, resiko terjadi tekanan darah tinggi, hipertensi juga lebih rendah. Gitu. Jadi dengan adanya puasa itu nanti resiko terjadinya hipertensi rendah, gitu ya, menurunkan resiko hipertensi. Begitu resiko hipertensinya rendah, nanti juga kita resiko untuk terjadi stroke, kemudian resiko terjadi penyakit jantung koroner rendah juga. Terjadinya penyakit ginjal juga rendah juga. Yang artinya nanti akan ngefek tadi yang nggak tahu apakah mereka 4 serangkai atau 5 serangkai gitu ya, hipertensi, stroke, DM, kemudian jantung koroner, ginjal ya 5 ya, berarti ya 5 ya. 5 serangkai itu nanti akan menurun juga resiko ya. Dengan kita berpuasa itu nanti 5 serangkai itu nanti menjadi rendah, terjadi resikonya bisa rendah gitu ya, terjadi pada kita gitu. Nah, dengan DM juga ya, dengan DM ternyata tadi insulin gitu ya. Dengan insulin tadi menjadi lebih aktif, kemudian yang resisten itu juga menjadi lebih rendah, gitu ya. Yang tidak peduli gitu ya, nggak care itu tadi saya nggak care, tapi insulin jadi nggak banyak gitu ya, jadi banyak lebih yang care dengan insulin. Jadi insulin ini jadi tertarik dan sebagainya, jadi lebih banyak lebih bagus lah metabolisme gula dengan adanya insulin yang bagus dan sebagainya, itu nanti juga menurunkan resiko terjadinya DM itu tadi. LDL juga turun. Kita tahu bahwasanya LDL tadi ngefeknya dengan penebalan pembuluh darah tadi. Jadi yang lebih banyak menyebabkan penebalan pembuluh darah memang yang low density, ya, yang lemak jahat tadi yang bikin penebalan pembuluh darah. Nah, dengan kita puasa ternyata yang membuat menebal itu menjadi menurun, jadi nggak banyak gitu ya, dikurangi dengan puasa itu. Jadi nantinya juga akan penebalan jadi menurun, resiko hipertensi turun dan sebagainya. Jadi penyakit-penyakit yang berbahaya ya kalau kita lihat ya. Jadi ada 5 serangkai itu tadi resikonya jadi menurun gitu. Nah, kalau kita ya ini namanya juga usaha ya, tawakal kita gitu ya, usaha kita bahwasanya kita bisa meningkatkan usia kita gitu ya dengan berpuasa itu ternyata memang bisa, dan itu tidak hanya sekedar dari ya mungkin kita ngobrol sepertinya tidak gitu ya, dari mungkin yang asumsi-asumsi itu tidak, tapi memang dari hasil penelitian memang seperti itu gitu ya. Nah, kalau memang kita resiko penyakit-penyakit yang tadi ya, yang mungkin bisa disebut dengan degeneratif tadi ya, yang memang penyakit ada kaitannya dengan pola makan, yang ada kaitannya dengan gaya hidup, yang mungkin aktivitas dan sebagainya. Karena memang saat ini gitu kan, kita tahu Mbak Eka ya, yang namanya gaya hidup kita, itu memang beresiko terjadi penyakit-penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu yang tadi, DM, hipertensi, kemudian stroke dan sebagainya, penyakit jantung dan sebagainya, jantung koroner itu ya. Itu memang kita gaya hidup kita kan memang kecenderungannya ya, dengan kita semakin hari ke sini ya, itu memang resiko kita untuk mengalami itu tuh sangat tinggi gitu ya. Kita tahu sekarang itu ya, misalnya kayak kita saat ini itu contohnya lah ya, dengan pesan makan gitu ya. Kita kalau dulu sebelum ada online gitu ya, kita mungkin makan cenderung aduh daripada beli dan sebagainya, jauh dan sebagainya, udahlah kita masak sendiri dan sebagainya, yang cenderung adalah lebih sehat dan sebagainya, bisa jadi gitu ya. Tapi begitu sekarang ada online ya sudahlah kita pesan aja dan sebagainya. Mungkin kita tidak tahu ya, kita tidak tahu ya, sekali lagi tidak tahu ya apakah itu memang sehat atau enggak, atau mungkin ya kalau kita masak sendiri kan kita tahu tuh bahwasanya ini memang benar-benar sehat, nggak mengandung bahan pengawet dan sebagainya gitu. Itu lebih kita bisa lebih menjaga bagaimana mengontrol makanan kita gitu. Dengan dulu kita nggak ada online dan sebagainya, kita mungkin malas kemana-mana gitu ya. Yang mungkin bukan malas ya, mungkin lebih aktif bisa jadi gitu ya. Yang sekarang jadi kemana-mana maunya deket aja, jadinya nge-grab gitu-gitu, deket aja, malas jalan, pesennya dengan GoFood dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu bikin kita menjadi itu tadi kaum rebahan ya. Dengan kaum rebahan itu tadi lebih enak santai-santai di rumah lah apa dan sebagainya gitu-gitu ya, yang kita menjadi less aktif gitu ya, jadi tidak banyak aktivitas dan sebagainya. Itu bikin kita itu tadi, jadi penyakit-penyakit degeneratif itu tadi bisa lebih tinggi resikonya menyerang kepada kita gitu. Dan itu dengan berpuasa nanti kita bisa mengurangi resiko-resiko terjadinya penyakit degeneratif, sehingga tadi kalau kita nggak kena sakit-sakit yang tadi ya, yang menurut saya sih serius ya. Nah, akan kita lebih panjang usianya karena kita tidak hipertensi, kita tidak jadi kena DM, kita tidak jadi kena stroke dan sebagainya. Itu ternyata ngefek dengan adanya puasa gitu ya. Dan puasa ini sekali lagi bukan hanya orang muslim loh ya. Jadi
dari perspektif manapun gitu ya, dari umat yang lainnya pun, mau Kristen, Hindu ya, kemudian Buddha, bahkan yang apa ya, yang Sikh ya, saya baca itu ada Sikh ya yang di India itu. Nah, itu juga ternyata juga puasa-puasanya mereka itu juga sama konsepnya dengan puasanya yang kita saat ini yang di bulan Ramadan bagi yang kaum muslim ya. Itu ternyata sama juga efeknya, bisa mengurangi hal itu sehingga nanti bisa meningkatkan masa hidup mereka di dunia ini. Itu kira-kira Mbak Eka. Iya, nah itu ya teman-teman, puasa, kenapa bisa puasa itu memperpanjang usia. Nah tadi yang menarik dibahas itu sebenarnya sekarang kan sudah manusia gitu ya, khususnya yang di daerah perkotaan itu dimanjakan dengan berbagai aplikasi yang instan seperti Grab, GoFood, dan lain sebagainya. Nah itu cenderung membuat orang malas bergerak tadi. Nurse. Sehingga orang mungkin ya udahlah capek atau kerja udahlah mendingan Grab aja gitu. Nah, itu kan bisa juga mengakibatkan atau memicu orang kena gemuk gitu. Karena mager, nggak aktivitas nih, orang itu gemuk. Nah, mungkin ada nggak sih kaitannya antara gemuk itu dengan puasa bisa dijadikan media untuk diet agar kita nggak gemuk-gemuk amat meskipun ya jarang olahraga gitu ya, tapi ya seenggaknya puasa deh supaya diet gitu. Mungkin ada kaitannya gitu, Nars? Iya, yang jelas nyambung banget, Mbak Eka. Jadi nyambung banget memang dengan obesitas ya. Jadi kalau kita dengan berpuasa itu kan kita memang kita mengontrol gitu ya. Kita mengontrol makanan yang kita konsumsi gitu. Dengan adanya kontrol tersebut memang sih ya kalau misalnya kita standar ya, maksudnya standar itu tidak beda lagi dengan kalau misalnya kita seperti ini misalnya. Kita buka puasa gitu ya, buka puasa standar gitu ya, tapi kemudian jam 8 makan lagi. Sebelum tidur jam 10 makan lagi gitu ya. Kemudian sahur makan lagi, dan itu makannya dengan porsi yang mungkin berlebihan gitu ya. Maksudnya itu berlebihan. Makanya segala sesuatu yang berlebihan tadi nggak enak gitu ya, nggak bagus gitu ya. Nah, itu nanti juga nggak akan ngefek juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memang dengan yang standar yang ya yang sedang-sedang gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kalau kita muslim kan diajarkan berhentilah makan sebelum kamu kenyang gitu ya, dan kita makan sebelum lapar gitu ya. Nah, itu kita bisa aplikasikan itu dengan pada saat puasa kita juga jangan terlalu kenyang juga gitu ya. Nah, itu nanti akan bisa dengan kita mengontrol makanan yang kita konsumsi dan sebagainya. Tentunya nanti juga akan itu jadi ngefek dengan berat badan kita gitu ya. Karena memang dengan kita mengontrol makanan, maka intake kalori juga akan terbatas gitu ya. Energi yang bisa kita bakar akhirnya tubuh tetap butuh energi dan sebagainya, bakarlah dari lemak-lemak yang ada gitu ya, dari mungkin tidak hanya sekedar lemak gitu ya, termasuk protein-protein juga mungkin bisa dibakar dan sebagainya gitu. Jadi itu tadi sebenarnya karena memang tubuh itu sudah ada keseimbangannya gitu ya, sudah ada keseimbangannya. Begitu ada yang something wrong gitu ya dalam tubuh kita, maka dalam tubuh kita sendiri akan berusaha untuk mengatasi wrong tersebut sehingga menjadi good lagi gitu ya. Jadi sesuatu yang bermasalah itu akan berusaha diatasi oleh tubuh sendiri sehingga nanti tubuh itu tetap sehat seperti ini. Nah, juga sama dengan pada saat kondisi puasa. Sebenarnya dengan kondisi puasa ini tubuh tetap butuh energi, benar nggak? Mbak Eka tetap butuh beraktivitas, entah aktivitas apapun gitu ya. Saya pun juga begitu, dan teman-teman yang lainnya pun juga di sini tetap beraktivitas gitu ya. Nah, dengan adanya intake nutrisi yang tidak ada di siang hari gitu ya, akhirnya tubuh akan berusaha tuh membakar energi dari yang selain yang kita konsumsi gitu ya, yang sudah tersimpan selama ini. Nah, selama ini tersimpan dalam bentuk apa? Lemak bisa jadi, protein bisa jadi, kayak gitu. Jadi yang central obesity ya, semacam kayak saya gini, yang perutnya sudah mulai menggendut gitu ya, sudah 40 tahun ke atas sudah perutnya sudah mulai mengembang gitu ya. Dengan mulai mengembang itu, nah dengan puasa itu nanti itu jadi terbakar gitu ya. Kenapa kalau bisa terbakar? Ya karena tadi tetap butuh energi kita, ya puasa nggak puasa tetap butuh energi. Nah kalau misalnya ada energi yang dari hasil konsumsi makanan kita, maka itu yang dibakar, gitu, yang langsung soalnya yang langsung tersedia, gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak tersedia, maka tubuh akan berusaha mencari yang dari simpanan, gitu ya. Simpanannya apa sih? Saya punya simpanan banyak nih lemak dalam perut saya. Ini kan simpanan saya nih, ya kan? Simpanan saya dalam yang bisa bisa dipotel. Kalau orang Jawa bilang apa ya? Bisa di apa sih kalau arisan itu apa sih? Kalau simpanan dibuka itu apa? Kalau menang arisan gitu ya, apa namanya? Ya menang arisan lah ya. Apa? Ya punya itu lah ya. Nah itu begitu puasa ya. Nah ini bisa menang arisan saya nih, yang simpanan saya dalam perut saya itu bisa dibakar dan sebagainya. Nah itu memang nanti akan ngefek dengan menurunkan risiko obesitasnya. Tapi sekali lagi pada saat kita bisa makan, nah itu benar-benar tidak boleh yang berlebihan seperti itu. Ya, jadi itu Mbak Eka gambaran. Bagi teman-teman yang mau diet, puasa bisa dijadikan media, tapi ingat jangan hilaf ya,
nanti buka puasa udah semuanya dimakan, akhirnya nggak bisa ibadah, kita kurang fokus dan sebagainya. Baik, Nurse, ini ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di live Instagram. Izin bertanya, Nurse, kan kalau di Islam menyarankan untuk ibu hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Nah, kalau secara sudut pandang kesehatan bagaimana ya? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sangat luar biasa. Jadi memang apa ya? Dalam Islam itu memang sudah diatur yang sedemikian rupa, dan kalau kita melihat dari perspektif ilmiah ya, itu banyak sekali apa ya, alasan-alasan ilmiah yang mungkin kita selama ini tidak mendalaminya gitu ya. Tapi begitu kita mempelajari lebih dalam, ternyata iya ya, ternyata memang yang dianjurkan oleh Islam, yang artinya seperti ini contohnya ya, ibu hamil dan menyusui tidak disarankan untuk berpuasa ya. Disarankan untuk tidak berpuasa gitu ya. Nah itu ternyata memang ngefek tuh. Dalam arti ngefek itu memang ada kemaslahatannya, ada kemanfaatannya. Kenapa? Buat janinnya. Ya, buat janinnya. Kalau misalnya masih hamil ya. Kalau lagi menyusui, buat bayinya gitu ya. Ternyata memang sekali lagi yang namanya kita itu tetap, misalnya pada ibu menyusui gitu ya, ASI itu bisa tetap berproduksi, maka yang namanya sel-sel di payudara dan sebagainya, sel apa namanya, untuk bisa memproduksi ASI lah pokoknya ya, itu juga butuh energi, ya kan, butuh ada asupan nutrisi dan sebagainya untuk bisa memproduksi ASI lebih banyak. Kemudian kita mengkonsumsi air pun juga harus lebih banyak dan sebagainya, agar ASINya juga lancar dan sebagainya gitu-gitu. Bayangkan jika seandainya ibu menyusui, kemudian dia berpuasa sehingga intake-nya kurang, minumnya juga kurang dalam sehari dan sebagainya, sedangkan anaknya yang bayi butuh untuk ASI gitu ya. Nah itu makanya nggak bisa yang namanya anak itu, bayi itu aku puasa dulu ya, nggak bisa gitu kan, nggak bisa. Yang namanya bayi itu ya begitu dia haus, lapar, dia akan menangis, butuh ASI gitu ya. Nah dengan kondisi seperti itu makanya memang tidak bisa yang namanya, bukan tidak bisa ya, maksudnya itu sangat sangat tidak manusiawi kepada bayi jika seandainya seorang yang menyusui kemudian dia berpuasa sehingga membuat ASINya menjadi menurun dan sebagainya, intake buat anak bayinya itu menjadi berkurang dan sebagainya, seperti menzolimi lah bayinya gitu ya, seperti itu. Begitu juga dengan ibu hamil. Ibu hamil yang namanya pertumbuhan janin itu tidak bisa anakku, kamu yang dalam perut ya, kamu sementara puasa dulu siang hari ya, kamu nggak dapat nutrisi yang bagus ya selama siang, kan nggak bisa gitu kan. Nah itu yang bikin memang secara ilmiahnya, secara kesehatannya memang tidak disarankan untuk ibu hamil dan juga menyusui untuk berpuasa, karena itu tadi ada janin yang di situ membutuhkan asupan nutrisi, ada bayi yang di situ membutuhkan asupan ASI gitu ya, yang itu ASI itu butuh sekali intake nutrisi dan minumnya juga dari ibunya gitu. Kecuali misalnya ibu punya bayi tapi tidak menyusui, nah itu beda lagi ya kan. Misalnya ASINya nggak lancar dan sebagainya sehingga mungkin dia tidak lagi menyusui bayinya, mungkin hanya dengan sampai usia 1 bulan misalnya, let's say gitu ya, sebetulnya dia harusnya masih masa menyusui gitu ya, tapi dia tidak menyusui, nah itu boleh tetap berpuasa karena memang dia tidak menyusui walaupun harusnya masih fase masa menyusui seperti itu. Nah itu boleh aja, memang kalau tidak menyusui ya harus, walaupun dia anaknya bayi gitu ya, karena mungkin anaknya minumnya adalah susu formula, karena mungkin ada masalah lah, ada ibu-ibu yang memang bermasalah dengan produksi ASINya, nah itu memang wajib tetap berpuasa karena memang dia tidak menyusui seperti itu. Baik. Itu mungkin gambaran secara ilmiahnya gitu Mbak Eka. Baik, terima kasih Nur Suryanto. Bagaimana ini tadi yang nanya teman kuliah saya nih, Nurs, Mbak Syahda. Oh gitu. Okay. Baik, ini mungkin satu pertanyaan lagi teman-teman karena waktunya juga sudah di penghujung ya. Satu lagi pertanyaan ini diambil dari Nauratu Z-nya 3 kali. Izin bertanya Nurs Suryanto, kan seperti yang kita tahu kalau intermittent fasting paling bagus dengan perbandingan waktu 16:8. Nah, untuk jam start dan endingnya paling bagus jam berapa ya? Mungkin bisa diberi gambaran gitu, Nurs. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang intermittent fasting yang sudah kita diskusikan tadi Pak Eka, itu memang yang lebih banyak diteliti adalah itu ya. Jadi bagaimana sih efek intermittent fasting terhadap kesehatan? Itu banyak banget ya, banyak banget, dan itu lebih banyak adalah memang dari luar negeri memang ya, yang membahas terkait dengan intermittent fasting gitu. Kalau di dalam negeri yang terbitan jurnal-jurnal nasional itu lebih banyak memang yang puasa Ramadan, itu yang lebih banyak diteliti gitu. Nah, yang intermittent fasting ini kalau tadi disampaikan oleh yang bertanya ya, bahwasanya ada perbandingannya gitu ya. Sebenarnya yang bagus jam berapa sampai jam berapa sih gitu ya. Nah, kalau dari apa yang sudah saya cari gitu ya, itu tidak ada kriteria yang bagus yang jam berapa sampai dengan jam berapa gitu ya, tidak ada. Karena
kalau kita lihat memang puasa ini antara muslim gitu ya, muslim dengan yang apa namanya non muslim itu berbeda juga gitu ya. Jadi ada yang memang sekedar absen untuk tidak mengkonsumsi makanan yang tertentu gitu ya. Jadi yang dengan daging yang dari hewan berkaki empat dan sebagainya, ada yang puasa seperti itu dan sebagainya. Ada yang memang seperti itu. Jadi memang masing-masing puasa itu masing-masing muslim berbeda gitu. Sorry, masing-masing agama berbeda dan itu semuanya ngefek dengan yang sudah kita diskusikan tadi gitu. Dan kalau misalnya kita seorang muslim gitu ya, dengan kita melihat konsep bahwasanya puasa itu mulai dari imsak sampai dengan waktu maghrib gitu ya. Itu pun kalau misalnya kita di berbagai belahan dunia ya, itu masing-masing waktunya itu berbeda gitu ya. Dalam arti itu berbeda itu suatu contoh misalnya kita di Indonesia gitu ya. Saat ini kita mungkin imsak itu sekitar jam 4 lebih 10-an lah ya, jam segitu. Kemudian maghrib kita jam setengah 6 dan sebagainya seperti itu. Nah, itu di Indonesia. Kalau di Australia beda lagi gitu ya. Pengalaman saya di Australia itu imsaknya itu bahkan jam 6 ya. Jam 6 itu baru imsak, kemudian dia kalau lagi pas musim dingin ini maksud saya ya, pas kita lagi musim dingin, pas kebetulan saya di musim dingin. Musim dingin itu jam 6 baru imsak, kemudian jam 5 sudah buka puasa gitu. Yang artinya waktu berpuasa siang harinya itu pendek gitu ya, karena lagi musim dingin. Nah, berbeda lagi kalau misalnya pas lagi bulan Ramadan itu di negara dengan lagi musim panas, pas ada panjang banget. Jadi memang sebenarnya itu pun sebenarnya ngefek, semuanya akan ngefek gitu ya. Jadi tidak ada waktu yang disarankan gitu ya, dari jam berapa sampai dengan jam berapa. Kalau memang di muslim kita mulai dari imsak sampai dengan maghrib, itu dari perspektif dari sudut belahan dunia manapun itu juga akan ngefek semuanya dengan yang sudah kita diskusikan itu tadi gitu. Jadi tidak ada kriteria yang pasti seperti itu. Gitu Mbak Eka. Baik, terima kasih Mas Priyanto. Mudah-mudahan teman-teman yang bertanya bisa diambil manfaat, bisa diterima gitu ya dengan baik. Dan sekilas tentang puasa dari perspektif kesehatan tadi juga sudah banyak dibahas manfaatnya ya, mulai dari efeknya terkait dengan berat badan teman-teman, juga dengan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ada juga untuk menurunkan LDL. LDL adalah lemak jahat nih teman-teman. Kemudian juga ada mencegah penyakit diabetes mellitus dan juga resiko kanker, bisa menurunkan atau mencegah resiko kanker. Kemudian juga ternyata puasa juga ini meskipun belum valid gitu ya, belum konsisten, juga bisa meningkatkan fungsi otak, dan juga dari semua itu teman-teman bisa untuk memperpanjang usia, karena kalau usianya panjang kan berarti bisa dipastikan bahwa kondisi seseorang itu sehat ya, sehat, tidak ada penyakit yang berbahaya. 5 rekan tadi sejawat gitu ya teman-teman. Jadi puasa ini bisa dijadikan solusi, selain kita juga beribadah gitu ya, dapat pahala, itu juga bisa kita jadikan solusi untuk menangani atau menjaga kesehatan kita. Dan 1 jam telah berlalu, sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dari Nursianto terkait dengan bagaimana puasa dari perspektif kesehatan. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Mbak Eka. Untuk closing statement, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa puasa ini tidak hanya sekedar kita menjalankan kewajiban gitu ya. Ternyata kalau misalnya kita lihat dari perspektif kesehatan, ada banyak sekali manfaatnya. Ya, ada banyak sekali manfaatnya dari sisi kesehatan. Jadi kalau saya menyarankan kepada teman-teman semuanya, jika saya tidak ada uzur ya, maka berpuasalah. Karena berpuasa itu selain memang menjalankan perintahnya, ternyata juga membuat kita menjadi lebih sehat dan buat hidup kita menjadi lebih panjang. Seperti itu. Itu aja mungkin Mbak Eka. Terima kasih closing statement yang sangat luar biasa, dan sore ini juga sangat luar biasa. Kita banyak wawasan, dapat tambahan wawasan dari Nur Suryanto. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk gabung dan join live. Nur Suryanto, semoga kedepannya kita masih bisa join lagi dengan mungkin event-event yang berbeda. Dan ini saya mewakili Gates Indonesia menyampaikan kepada Nur Suryanto ada salam gitu ya dari founder Gates Indonesia, ada Coach Indra Hanjaya. Mungkin beliau hadir di sini tapi belum bisa menyapa secara langsung. Semoga kedepannya kita bisa ketemu gitu ya, gitu, untuk menjalin hubungan silaturahmi dan mungkin juga dengan kegiatan-kegiatan kedepannya. Dan ini juga ada doa untuk
tenaga-tenaga kesehatan, di mana sekarang kan masih dalam masa pandemi. Kita diharapkan untuk sudah harus beradaptasi gitu ya dengan pandemi, dan semoga teman-teman yang ada di garda terdepan termasuk Nur Suryanto dan teman-teman dari tenaga kesehatan lainnya itu panjang umurnya, sehat selalu, dan juga tetap semangat dalam menjalankan dan mengemban tugas. Dan semoga juga nanti untuk Nur Suryanto tetap juga untuk semangat selalu menebar kebaikan dan memberi manfaat kepada kita semua sebagai kurnia Allah. Amin. Amin. Dan sebagai Amin. Sebagai informasi teman-teman, untuk kegiatan ngolah ini juga akan hadir di sesi yang akan datang. Teman-teman nanti bisa hadir di hari Jumat dengan jam yang sama, dengan tema yang berbeda. Tetap teman-teman stay tune. Dan juga sebagai informasi bahwa kita bukan hanya ada kegiatan ngolah atau ngobrol bareng Panca Olah aja, tetapi kita juga ada kegiatan setiap bulannya, itu ada Suluh Nusantara, Nars. Jadi Suluh Nusantara itu sebagai wadah supaya kita juga lebih mengenal para leluhur kita, para pahlawan kita, supaya kita juga bisa menjadi orang yang peka terhadap bagaimana sih negara yang baik itu seperti apa. Kemudian sebagai informasi juga teman-teman, dalam waktu dekat ini Gates Indonesia juga akan mengadakan namanya Meta Healing Retreat Tour. Jadi itu bisa kegiatan yang akan insya Allah dilakukan dalam waktu dekat dengan kegiatan bukan online tetapi secara offline. Jadi bagi teman-teman yang berniat untuk ikut, jadi kalau untuk Meta Healing itu berarti healing nih, tapi healing yang benar-benar healing, itu teman-teman bisa ikuti atau bisa mencari informasi, nanti akan dicantumkan di link bio Instagram Gates Indonesia. Baik, itu tadi terkait dengan puasa dari perspektif kesehatan, teman-teman. Bagi teman-teman yang mau sehat, ayo kita berpuasa supaya bukan cuman untuk pahala saja gitu ya, bukan untuk amal saja, tetapi juga untuk kesehatan diri kita. Dan saya selaku host, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nur Suryanto. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa teman-teman di Ngolah selanjutnya. Terima kasih buat Gates Indonesia. Salam buat Coach Indra ya. Nanti disalamkan. Oke, bye-bye. Bye-bye. Bye.